Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan mohon maaf sebelumnya karena kemarin ada keisengan upload sesuatu yang mungkin konteksnya di luar horor gitu. Ada satu lagu, ya itu iseng-iseng aja. Biar nggak bosen, biar nggak jenuh gitu ya. Dan semoga ya kawan-kawan terhibur dengan lagu yang apa adanya itu. Baik, kali ini ada satu cerita datang dari Mas Ilham di Mojokerto. Mas Ilham menceritakan tentang satu peristiwa horor yang pernah dialami oleh Mas Ilham sendiri, termasuk keluarganya, terutama bapaknya. Jadi, bapaknya itu di tahun sekitar 2009, kira-kira tahun 2009 itu pernah mengalami atau melakukan sesuatu yang gak biasanya, sesuatu yang gak wajar. Bapak biasa pulang dari kerja itu sore, sekitar jam 5 sampai rumah. Nah, dari jam 5 tersebut, Bapak itu tampak diem. Biasanya kan pulang, masuk ke rumah, itu suka salam gitu ya, Assalamualaikum. Terus ya nyapa-nyapa gitu sama Mas Ilham sendiri, sama ibunya, sama adik-adiknya, sama kakaknya Mas Ilham. Biasanya ada komunikasi semacam itu. Nah, sore pada saat itu, Bapak pulang, itu nggak ada salam, nggak ada apa. Tahu-tahu Bapak masuk aja, nyeruntul ke sana, masuk ke dalam kamar. Narok barang, terus Bapak duduk di atas kasur, di pinggiran ranjang, diem aja. Ibunya Mas Ilham pun sampai nanya, Pak, Bapak kenapa? Sakit atau gimana? Bapak itu masih diem, disamperin dong sama ibu, Pak, Bapak kenapa? Dan ibu keluar, ngomong sama Mas Ilham, Ham, itu Bapak kenapa gitu kan. Ya Mas Ilham penasaran, kenapa Bu emangnya? Mas Ilham lagi di belakang. Dia pun datang ke kamar, kenapa Bu, Bapak kenapa? Nggak tahu, Bapakmu dari tadi masuk diem aja gitu. Akhirnya Mas Ilham, Pak, begini tangannya, Pak. Baru bapaknya tuh kayak sadar, iya Ham gitu, iya Bu. Pak, Bapak kenapa? Yang nanya ibunya dulu. Pak, Bapak kenapa kok masuk diem aja? Nggak apa-apa gitu kata si Bapak. Nggak apa-apa Bu. Ya udah begitu kan. Akhirnya apa? Bapaknya pun diladenin sama ibunya. Dibikinin minum, terus Bapak pun ya mandi, bersih-bersih dan sebagainya. Sampai menjelang maghrib. Nah, menjelang maghrib tersebut, ini juga tumben. Jadi di keluarganya Mas Ilham sendiri itu termasuk sesuatu yang dianggap pamali kalau misal menjelang pergantian hari, menjelang maghrib itu tidur-tiduran gitu ya. Takutnya memang tidur beneran karena nggak boleh tidur sore-sore seperti itu tuh nggak baik, nggak sehat dan sebagainya ya. Nah ini Bapak habis mandi, makan duluan sebelum yang lain biasanya kan makan bareng. Nah ini Bapak langsung menuju meja makan, terus makan, habis makan Bapak itu menuju ke kamarnya sana, rebahan di situ. Mas Ilham sama ibu itu udah ngobrol, Bu, Bapak kenapa Bu, tumben banget. Nggak tahu Ham, ibu juga nggak tahu bapakmu hari ini aneh, mungkin nggak enak badan kali ya, sakit ya, atau mungkin lagi ada masalah di tempat kerjanya, atau ya hal lain lah semacam itu yang bikin Bapak kepikiran, kata si ibunya. Iya kali ya Bu ya, tak temenin ya Bu gitu kan. Mas Ilham tahu supaya ya Bapak ditemenin biar nggak tidur gitu maghrib-maghrib. Akhirnya Mas Ilham pun masuk ke dalam kamar sana. Bapak itu terlihat diem aja, matanya itu masih melek. Mas Ilham datang ke sana, Bapak cuman ngelirik sebentar, terus habis itu diem lagi. Mas Ilham kan deket ke sana, ngedeketin, Pak, Bapak kenapa Pak? Ditanya begitu. Bapaknya itu masih diem aja. Loh, Bapak kok diem aja gitu, kenapa? Tak pijitin ya Pak ya. Kakinya pun dipijit sama Mas Ilham. Gak ada komentar apapun, bener-bener diam, dan itu adalah hal yang sangat menyiksa Mas Ilham. Ada perasaan khawatir gitu ya. Ini Bapak kenapa sih sebenarnya kok diem-diem aja seperti ini? Bapak sakit Pak? Ditanya begitu, gak dijawab. Dan akhirnya Bapak itu ngomong, asin, Ham, asin. Asin Pak, apanya yang asin? Ditanya begitu kan, gak menjawab lagi. Sampai akhirnya bener-bener menjelang maghrib, Mas Ilham itu lagi mijitin ya, dan bapaknya
tahu-tahu merem begini, dan bapaknya Mas Ilham itu tidur. Dah, bapak tidur. Pak, ditepuk-tepuk pundaknya, Pak. Ini maghrib, Pak. Nggak boleh tidur, Pak. Jangan tidur. Bapaknya itu masih merem aja. Nah, di situ Mas Ilham sempat kepikiran, bapak itu masih hidup atau enggak gitu kan. Diperhatikan perutnya ya, Pak. Badan itu masih anget ya. Perutnya masih kembang kempis. Alhamdulillah. Dicek di hidung, masih ada nafasnya. Oh ya, bapak masih hidup, cuman bapak tidur. Pak, terus dibangunin sama Mas Ilham sampai suaranya Mas Ilham pun agak sedikit keras, dan keluarga yang lain kan pada datang ke kamar. Ham, kenapa? Ibunya nanya kan, bapak tidur. Iya bu, tidur, dan itu tuh pas banget memasuki itu ya, adzan maghrib ya. Bangunin Ham, bangunin Pak, ibunya pun ngebangunin, dan begitu azan selesai, bapaknya baru melek lagi begini. Setelah melek, bapak itu bangun gitu ya. Kalian lagi pada ngapain di sini? Bapak nanya. Ya Mas Ilham kaget. Pak, ini kita nemenin bapak dari tadi. Loh, bapak ketiduran ya? Nah, ini bapak itu mulai kembali normal. Bapak ketiduran ya? Iya Pak, bapak ketiduran. Ini jam berapa sih gitu kan, ditanya sama si bapak. Ini maghrib Pak, baru azan selesai. Loh, kok bapak ketiduran nggak dibangunin? Pak, udah tak bangunin dari tadi Pak. Bapak malah tak pijitin, tak ajak ngobrol, tapi ya tetap diem aja kayak gitu, kata si Mas Ilham. Bapak pun akhirnya turun dari tempat tidur, bangun. Ya udah, bapak sholat maghrib dulu. Akhirnya bapaknya pun sholat maghrib, ngelewatin masa-masa maghrib sekitar sampai jam 7 malam, baru bapaknya yang nanya. Ini semuanya kan pada duduk di ruang tengah, dan mata itu tertuju ke arah bapak semua. Bapak pun nanya, kalian kenapa sih gitu? Bapaknya yang kebingungan, kalian kenapa kok ngeliatin bapak seperti itu gitu kan? Enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa gitu. Udah pada makan belum? Belum Pak. Ya udah makan, kata si bapak. Yuk makan yuk. Dalam hatinya Mas Ilham, bapak kan bukannya tadi udah makan ya? Ini makan lagi gitu kan? Akhirnya apa? Masalah stok nasi. Stok nasi itu kan biasanya segitu. Jadi ibu itu udah ngitung, kalaupun ada lebihan itu cuman sedikit. Nah, ini bapaknya makan 2 kali, berarti Mas Ilham pun ngelirik ibu, Bu, nasinya gimana Bu? Nggak apa-apa, nanti ibu masak lagi, kata si ibu. Udah, kamu makan sana, kamu makan. Dan akhirnya bener-bener habis gitu kan. Bapak sampai nanya, loh Bu, ini kok nasinya tinggal sedikit gitu kan? Ini ya tak bagi sama bapak. Udah Pak, nggak usah Pak, ibu nanti masak lagi gitu. Oh gitu, ini nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa, udah bapak makan. Iya bapak lapar banget. Ya dalam hatinya Mas Ilham, orang tadi perasaan baru makan sebelum maghrib, ini udah makan lagi dan bilangnya tuh lapar. Apa sih yang terjadi sebenarnya? Penasaran kan, hal itu menimbulkan tanda tanya. Dan waktu pun berjalan, jam 8 malam waktu Isya, bapak pun sholat Isya, dan setelah itu siap-siap tidur nih, udah sekitar jam 9, yuk udah istirahat. Akhirnya mereka pun siap-siap pada istirahatnya, adik-adiknya, kakaknya Mas Ilham ke tempat masing-masing. Mas Ilham sendiri biasa tidur di ruang tengah di sana. Ibu pun udah masuk ke dalam kamar. Nah, bapak setelah masuk ke kamar tadi, jam mungkin setengah 10 gitu ya, setengah 10 malam, bapak itu keluar lagi dari kamar. Mas Ilham kan di ruang tengah, dan bapak itu duduk di situ, di ruang tengah. Mas Ilham kan nanya, Pak, ndak tidur Pak, ndak istirahat? Enggak, kata si bapak mau duduk di sini dulu. Cuman ya itu, duduk di situ, nggak ngobrol. Mas Ilham coba membuka satu topik obrolan apa gitu ya. Bapaknya tuh nggak ngerespon, diem lagi. Nah, Mas Ilham gitu ya, mohon maaf salah nama. Mas Ilham pun ngeliatin bapaknya. Bapak itu tampak bengong. Cara duduknya itu rapi, kaki begini, rapat gitu ya. Tangannya itu ditaruh di atas pahanya. Itu bener-bener duduk begini, kayak duduknya robot, kata si Mas Ilham. Itu cuma ngeliatin tembok di depannya. Pak, dibegitukan kan sama Mas Ilham lagi-lagi. Pak, Bapak kenapa Pak? Bapaknya nggak merespon. Kesekian kalinya dicoba, nyampe dipegang gitu ya. Pak, Bapak kenapa? Baru bapaknya itu ngomong,
Bapak lagi nunggu tamu. Jawabnya begitu. Hah? Tamu Pak, malam-malam begini. Itu nggak dijawab lagi dan udah gitu ya. Akhirnya Mas Ilham, ya wis lah. Aku juga udah ngantuk banget, pikirnya Mas Ilham. Akhirnya Mas Ilham itu sempet tidur di sana, sempet tidur-tiduran yang ngeliatin bapaknya, mata juga capek. Akhirnya udah nggak bisa ngontrol dan Mas Ilham pun tertidur. Mas Ilham sendiri itu nggak ingat apapun setelah itu ya, namanya juga orang tertidur ya. Dia itu bangun-bangun ya mungkin nggak lama, setengah jam dari itulah, sekitar jam 10 atau setengah 11 malam. Mas Ilham kebangun gara-gara yaitu ada suara orang ngobrol dan suara itu adalah suara bapaknya. Mas Ilham bangun dan ada sesuatu yang aneh di sana. Yang bangun itu bukan badannya Mas Ilham. Dia pertama bangun kan, ngedenger ada suara orang ngobrol, ada suara orang ketawa-ketawa juga di ruang tamu, dan itu salah satunya adalah suara bapaknya. Mas Ilham, loh bapak belum tidur, dilihat yaitu hampir setengah 11 malam. Mas Ilham kan bangun, penasaran, mau ngecek ini siapa sih. Nah begitu bangun, dia nengok ke arah karpet yang ada di ruang tengah tersebut, kasur lantai gitu ya. Dia melihat badannya Mas Ilham itu masih tertidur di situ. Loh, kok aku masih tidur tapi aku bangun? Dan dia nggak ngerti, Mas Ilham waktu itu tuh nggak ngerti ini apa yang terjadi sebenarnya, kayak setengah mimpi, setengah sadar semacam itu. Dan dia pun bangun terus menuju ke ruang tamu sana. Memang suasana rumah itu agak sedikit redup dari biasanya. Memang kalau malam di ruang tengah di situ lampu dimatikan, di ruang tamu dinyalakan gitu. Jadi cahayanya, karena Mas Ilham nggak tahan kalau misal tidur langsung di bawah lampu, ngandelin lampunya itu dari ruang tamu di situ ya. Cuman biasanya itu lebih gelap. Nah ini tuh lumayan cukup terang, tapi nggak tahu cahayanya itu dari mana gitu. Sekitar itu kelihatan sama Mas Ilham. Dia bangun terus mendekat ke arah ruang tamu. Nah ruang tamu pun yang harusnya terang banget gitu ya, ini agak-agak sedikit redup. Ke situ Mas Ilham nengok, bapak itu lagi sama siapa sih? Nah, ternyata Mas Ilham itu melihat ada bapak itu duduk di kursi yang menghadap ke depan, penerima tamu ya, tuan rumah, kursi tuan rumah. Di sebelah samping kanan itu ada sofa. Di situ duduk dua orang, laki-laki dan perempuan. Usianya itu usia sebapak, sekitar 50 tahunan ya. Dan awalnya Mas Ilham itu nggak curiga, nggak apa, cuman diliatin, oh ada tamu gitu kan. Mas Ilham pun cuman ngelongok begini, mereka tuh lagi ngobrol-ngobrol. Berdiri aja di sana, mendengarkan apa yang diobrolin sama mereka sih. Mas Ilham sendiri nggak inget sama sekali. Apa sih yang diobrolin bapak sama tamunya itu nggak inget, cuman kayak kedengeran suara mereka ngobrol, ada suara ketawanya juga. Normal lah, seperti tamu yang sedang bertamu. Dilongok lagi kedua kalinya, di situ Mas Ilham baru nyadar. Ternyata dua tamu tersebut itu aneh dari tampilannya. Suami istri itu di bagian sininya tuh diikat, kayak mirip orang yang baru meninggal, supaya ininya nggak nganga gitu ya. Itu ada ikatnya begini. Dilihatin, loh mereka berdua kok kayak orang mati, pikirnya Mas Ilham. Dan dilihatin memang pucat. Nah Mas Ilham ngelongok begini yang kedua kalinya kan lumayan cukup lama. Tamu tersebut itu ngelihat, loh anakmu arep melu toh gitu ya. Loh anak kamu mau ikut ya, ditanya begitu. Mas Ilham kan ya seperti ada tamu gitu, cuman begini berusaha menyapa. Bapaknya Mas Ilham pun nengok, Ilham sana masuk tidur. Akhirnya apa? Mas Ilham pun nurut gitu kan, ini lagi, tapi dia itu kepikiran ya, obrolan sebelumnya itu nggak inget, cuman itu, loh anakmu itu mau ikut ya. Dia pun balik lagi, masuk ke dalam ke sana, cuman ya dia tuh belum balik ke badannya yang ada di situ. Mas Ilham duduk di sampingnya, di samping badannya sendiri di situ, berusaha
mendengarkan obrolan-obrolan bapak sama tamunya, cuman nggak inget sama sekali. Mereka masih ngobrol, mereka tuh masih seru, sampai akhirnya suara pintu pun terbuka, suara pintu depan. Nah, dari sana Mas Ilham pun akhirnya bangun, nengok lagi, oh tamunya mau pulang. Beneran, mereka itu bangun ya, si dua orang ini, dan ada sesuatu yang menurut Mas Ilham itu mengagetkan lagi. Dua orang tersebut, ukuran badannya itu lebih kecil dari orang pada umumnya. Ya, lebih pendek ya, tapi dibilang, mohon maaf ya, dibilang cebol bukan, tapi memang ukurannya itu lebih kecil, lebih pendek. Ya, lebih pendek dari bapaknya, lebih pendek dari Mas Ilham. Mereka berdua ke sana menuju pintu keluar. Ininya tuh ya masih pakai iket-iketan kayak gitu ya. Setelah itu apa? Mereka tuh trep lompat dua-duanya itu menjauh dari rumah, dan mereka berdua itu ketawa ngakak-ngakak sambil lompat. Ya Mas Ilham, kok seperti itu ya? Bapak itu cuman berdiri aja di sana terlalu lama, karena apa? Tamunya itu udah nggak ada, udah hilang. Sementara bapak itu berdiri di depan pintu. Mas Ilham pun mendekat ke sana. Pak, udah malam pak, pintunya ditutup pak. Bapaknya itu nengok ke arah Mas Ilham, tapi diem, masih ngeliat ke arah depan. Dan di depan sana, dua sosok tersebut, sosok kecil yang ininya diikat itu, mereka tuh lompat-lompat, muncul lagi di kegelapan, lompat-lompat dan manggil, di cepetan sini, di Hardi, cepetan sini. Hardi itu nama bapaknya Mas Ilham. Ayo di sini, ikut. Mas Ilham pun ngerasa, Pak, udah malam pak, gitu. Bapak masuk aja pak, udah malam. Diomongin begitu, dan bapak ngeliat lagi ke arah Mas Ilham. Udah malam ya Ham sekarang ya. Udah malam pak, ayo masuk lagi pak, masuk lagi. Akhirnya apa? Mas Ilham pun megang tangan bapaknya. Pak, masuk pak, itu serem pak. Itu tuh setan. Mas Ilham tuh ngomong begitu. Itu setan pak, jangan diikutin. Ayo masuk ke dalam. Pintu pun ditutup sama Mas Ilham. Grup kayak dikunci atau apa gitu ya. Seingatnya Mas Ilham. Akhirnya apa? Bapak pun kayak dibimbing, kayak dituntun gitu ya. Dipegang, Pak lewatnya ke sini. Padahal ya cuman jalan simpel gitu. Lewat ke sini, ke sana, dan Mas Ilham itu kaget lagi. Saat mengantar ke kamar, itu melihat bapaknya badannya tuh lagi rebahan. Loh, bapak kok tidur di sana? Ini siapa? Dan aku juga itu di situ, aku tidur di situ. Karena diantar ke sana, Pak. Bapak kesini ya, Pak, tidur lagi ya, Pak ya. Iya, Ham, bapaknya cuman bilang begitu, dan akhirnya ke situ bapak pun tidur di badan yang terbaring di sana, kayak seolah-olah tidur di atasnya. Tapi Mas Ilham nggak melihat detail karena dia tuh, aku juga mau balik. Dia pun balik lagi ke sana. Dia sama-sama begitu ya, kayak tiduran, tapi belum selesai. Mas Ilham itu tahu-tahu kebangun, dan keringet itu udah basah banget. Terus begitu bangun, langsung menuju ke kamar bapaknya kan. Nah di situ bapaknya udah posisinya duduk di pinggir kasur begini. Ibunya juga udah bangun lagi, ngelus-ngelus punggungnya. Pak, udah pak, kata si ibu. Ibu pun akhirnya bangun ya. Mas Ilham juga begitu. Pak, bapak, Ham, lihat bapak itu begitu. Ham, tadi kamu kan, Ham? Iya pak, itu aku pak, gitu kan. Itu aku pak. Ham, apa yang terjadi? Kata si bapak. Lah itu dia pak, aku juga ndak tahu. Bapak gimana? Akhirnya ibunya bangun, bapak pun keluar ke ruang tengah sana. Ibunya jadi ikut, dibahaslah di situ. Diceritakan pengalamannya Mas Ilham sama bapaknya. Bapak itu tadi kedatangan tamu, dua sosok seperti ini yang serem bu. Dan itu dua sosok tadi itu ngajakin bapak, ayo sambil ketawa-ketawa itu di sana di depan di kegelapan, kata si Mas Ilham. Ya ibunya bingung dengan cerita seperti itu. Kok bisa begitu ya Ham ya? Ya aku juga ndak tahu bu. Pak, bapak ada masalah apa sebenarnya? Katanya begitu kan. Ditanya, bapak juga bingung bu. Bingung kenapa pak? Hari ini atau kemarinnya lagi, ada nggak sih sesuatu yang aneh? Kata si ibu. Kalau yang aneh sih ndak ada, tapi kalau sesuatu yang nggak biasanya
memang ada Bu. Apa Pak gitu kan? Apa Pak cerita? Jadi ada rekannya bapaknya, rekan kerja itu ngundang bapaknya Mas Ilham. Jadi 2 atau 3 hari sebelumnya memang bapak itu pulangnya lumayan cukup malam, sekitar jam 9. Nah ternyata tadi bapak sebelumnya tuh cerita, bapak nanti ini ada ketemuan sama temen dulu. Oh begitu, jadi keluarga nggak masalah ya. Ternyata itu, jadi di hari tersebut bapak itu diundang ke rumah teman kerjanya ke sana. Mereka cuma tinggal berdua tanpa anak. Nggak tahu bapaknya Mas Ilham, apakah anak-anaknya pada kuliah, nggak tinggal di rumah, atau mereka memang nggak memiliki anak gitu ya. Tapi bapaknya Mas Ilham nggak mempermasalahkan hal tersebut. Di sana diajak makan, diajak ngobrol, dan sebagainya. Dikasih makan yang enak-enak, kayak gitu kata si bapak. Dan bapaknya, Mas Ilham pun akhirnya nanya, Pak, orang yang ngundang bapak itu, temannya bapak, itu orang yang ditemui tadi di ruang tamu bukan sih Pak? Iya, tapi enggak, kalau yang ditemuin di ruang tamu itu kan kecil, kata si bapak. Iya Pak, memang kecil, tapi memang mirip-mirip, katanya begitu. Oh itu Pak, gitu kan. Nah dari situ pun, ya mulai ada kemungkinan-kemungkinan Pak. Jangan-jangan bapak itu mau diapa-apain Pak sama teman bapak itu. Bapaknya pun akhirnya, iya ya Bu ya, jangan-jangan ya Bu ya. Soalnya memang tumben, jadi orang itu atasan bapak sebenarnya, tapi nggak langsung secara tingkatan dalam perusahaan, dia itu atasan tapi bukan di divisinya bapak. Ya sebelumnya nggak pernah ngobrol, nggak pernah nyapa, nggak pernah apa, tapi memang belakangan orang itu tuh suka nyapa bapak, jadi makin deket ya, mungkin kurang lebih sekitar hampir 1 bulan ke belakang lah Bu lah. Dari situ pun bapak ya jadi sering diajak makan bareng kayak gitu ya, keluar. Sebelum mulai kerja lagi juga ada sempat ngobrol-ngobrol dan sebagainya. Bapak nggak tahu sebenarnya, bapak nggak mau berpikiran yang jahat, nggak mau berpikiran yang buruk atau gimana. Pak ini serem Pak gitu kan. Terus gimana ya Bu ya enaknya? Nanti coba tanya ke Mas Warto Pak. Jadi di keluarganya Mas Ilham itu ada seseorang yang ya beliau itu bukan seorang dukun atau apa, tapi anak pertama dari keluarga ibunya Mas Ilham. Anaknya banyak orang dulu ya, anaknya tuh 9. Ibunya Mas Ilham sendiri itu nomor 8, 2 dari bawah. Nah ini Mas Warto itu adalah anak pertama, ya udah tua dan biasanya memang suka dipakai gitu ya, suka ditanyain sesuatu ya yang berhubungan dengan hal-hal semacam itu, termasuk buat nanya hari dan sebagainya ya, orang-orang dulu ya. Dan akhirnya udah malam itu pun mereka istirahat. Keesokan paginya ibunya nih yang bersemangat, ibunya Mas Ilham, Pak ayo Pak ke rumahnya Mas Warto aja, yuk ke sana yuk, ceritain. Iya Bu, nanti ke sana. Akhirnya ke sana. Mas Ilham kan penasaran karena apa? Dia juga terlibat malam itu. Mas Ilham ikut bapaknya sama ibunya menuju ke rumahnya Pak Dek Warto. Sesampainya di sana, ya langsung diceritakan begini Pak Dek, begini. Waduh, itu gawat kata si Pak Dek. Gawat kenapa Pak Dek? Kamu bisa jadi ini bapakmu gitu ya, kamu itu mau dijadiin tumbal katanya begitu. Hah? Tumbal? Iya, mau dijadiin tumbal. Kamu tahu ndak mereka itu kenapa mereka pakai iketan begini? Itu sebenarnya simbol kalau mereka itu sebenarnya udah mati. Maksudnya mati gimana? Ya, orang yang sudah melepaskan atau menggadaikan sesuatu dalam dirinya yang berharga itu ya namanya orang sudah mati. Orang-orang yang melakukan perjanjian, melakukan pemujaan seperti itu, orang-orang yang pesugihan dan sebagainya, sebenarnya mereka itu udah mati. Ya secara badan mereka hidup, tapi jiwanya itu udah nggak ada. Dan ya mereka tuh sama aja kayak orang mati. Dan kamu hati-hati katanya itu. Mas, ini hati-hati gimana Mas? Tolongin gitu kan, tolongin, hati-hati sih hati-hati. Cuman gimana penangkalnya itu apa? Ya penangkalnya
udah kamu ndak usah deket-deket lagi, jangan makan apapun yang diberikan oleh orang tersebut. Tolak aja dengan halus begitu ya. Kalau dia marah, kalau dia nggak terima, ya sudah, kamu cukup diem aja. Yang jelas, yang seperti itu tuh harus dihindari ya, kata si Pak Dewarto. Nanti biar Mas yang ini ngobrolnya sama ibunya Mas ini ya, Mas Ilham. Nanti biar Mas yang ngurusin lah, nanti biar aku yang ngurusin sisanya, katanya begitu. Ya udah tolongin ya Mas ya, tolongin. Ya udah tenang aja, tenang aja. Akhirnya mereka bertiga pun pulang ke rumah. Malam harinya masih ada yang namanya rasa takut. Adik-adiknya, kakaknya itu juga dibagikan cerita tersebut. Itu menambah kayak rasa takut gitu ya. Mereka itu kayak pada ketakutan, kok ada kayak gitu, serem sih, kayak orang mati main ke sini. Itu kan ya menurut mereka itu menyeramkan gitu. Dan malam itu tuh benar-benar kerasa. Semua yang ada di rumah tersebut termasuk Mas Ilham itu merasakan hal yang sama seperti itu, ketakutan. Tapi ya sudah, untungnya malam itu tuh nggak terjadi apa-apa sampai 3 hari selanjutnya, dan bapaknya si Mas Ilham saat di tempat kerja itu udah mulai menghindar gitu ya. Saat didatengin sama si bapak itu, ya Mas, saya ini ada perlu, saya pergi dulu ya, intinya kayak gitu ya, menghindar dari orang tersebut. Hal itu udah dilakukan sampai malam ketiga semenjak kedatangan tamu tersebut. Pintu depan itu setiap jam 12 malam ada yang ngetok, dek di Hardi katanya, aku mampir di, itu suara seperti itu, suara laki-laki, suara perempuan. Mas Hardi, kalau yang perempuan itu manggilnya Mas Hardi, ini kami mampir, kami mau berkunjung ke sini, sudah lama kita nggak ketemu. Padahal ya bapaknya si Mas Ilham itu pernah ketemu, dan ini tuh kondisinya beda dengan yang sebelumnya. Ini tuh kondisi sadar. Ibunya, bapaknya, semua orang yang ada di rumah mendengar ketokan tersebut. Tapi yang mendengar suara itu cuma Mas Ilham dan bapaknya. Kalau ketokannya itu kedengeran, tak gitu. Menurut ibunya Mas Ilham, ini ada perbedaan. Kalau Mas Ilham sama bapak itu mendengarnya pintu benar-benar diketok keras gitu ya, kenceng ketokannya. Nah, ini ibunya ngedengernya tuh kayak bunyi ekor cicak. Kayak cuman tak gitu di atas di atas kayu begitu kan, biasanya menimbulkan bunyi. Cuman kayak gitu, tak bunyinya beda gitu yang didengar. Tapi ya bapak ngomong, "Ham, kamu dengar? Aku dengar Pak," gitu. "Ibu, Pak, itu kayak bunyi cicak doang Pak, bukan Bu, itu bunyi ketokan." Karena memang ketokan dan ada suaranya. Itu minta masuk, dan nanti ujung-ujungnya pintu itu digebrak-gebrak kenceng banget. Brek, kayak ditarik-tarik begini. Dan nggak tahu, Mas Ilham juga bingung. Mereka kan seperti itu ya, bangsa-bangsa kayak gitu. Kenapa mereka nggak nembus aja pintunya? Ada pertanyaan dalam hatinya Mas Ilham. Kenapa ya Pak? Ya mereka nggak nembus aja. Bapak nggak tahu untuk masalah itu. Mungkin ya mereka bisa nembus-nembus, tapi ada sesuatu yang nggak bisa ditembus sama mereka. Ya sama kayak orang aja. Orang bisa masuk ke pintu manapun kecuali pintu yang dikunci, kata si bapak. Oh iya juga ya, ini jangan-jangan Pak Dewarto, bisa jadi, kata bapak. Udahlah biarin aja. Terus seperti itu, degedeg gitu kan. Nah, dan selalu berlangsung itu dari jam 12 sampai jam 1 pagi. Malam pun mereka udah akhirnya lanjut tidur. Dari hari ketiga itu, hari keempat, hari kelima, kejadian tersebut masih terus berlangsung. Sementara Pak Dewarto, bapaknya Mas Ilham, tetap berangkat kerja kan keesokan harinya. Nah, setelah itu, orang yang bersangkutan, yang tertuduh itu ya, yang tersangka, ini nggak masuk ke kantor. Dengar-dengar katanya sakit, dan orang-orang itu yang ada di kantor itu kan pada nengokin ke sana. Bapaknya Mas Ilham datang ke Pak Dewarto. "Mas, ini orangnya tuh sakit, kamu jangan nengok," katanya. "Loh, tapi saya nggak enak sama orang kantor." Kamu jangan nengok. Kalau kamu nengok ke sana, kamu mendatangi dia. Itu bahaya. Biarkan orang lain itu nggak ada urusan. Kamu yang ditarget, jadi kamu diem aja. Carilah alasan gitu supaya ya kamu nggak datang ke rumahnya dan sebagainya. Iya mas.
Akhirnya sudah dapat kayak gitu kan, disampaikan juga ke Mas Ilham dan sebagainya. Nah, beberapa hari kemudian ini bapaknya si Mas Ilham ada acara undangan dari warga, ada rapat RT semacam itu. Datanglah bapaknya Mas Ilham ke sana, dan ini kan rapat itu sampai malam ya. Sekitar jam 11 malam baru selesai. Mas Ilham sendiri juga awalnya sempat ikut keluar, yang cuman sekedar nongkrong-nongkrong sama anak-anak muda yang ada di situ. Sekitar jam 10 Mas Ilham pun pulang. Bapak itu masih rapat di sana, masih ngobrol-ngobrol sama warga yang lain. Nah, jam 11 malam itu selesai rapat. Bapak pulang, tapi apa? Ditungguin bapak itu kok nggak pulang-pulang. Si Mas Ilham bangun itu sekitar jam 12 malam. Dia kebangun, nengok bapak itu kemana, bapak itu belum pulang. Akhirnya bangunin ibu kan, "Bu, bapak udah pulang atau belum, Bu?" "Belum, bapak belum pulang," kata si itu. "Tak sembut ya Bu ya, tak susul ya Bu, tak susul." Akhirnya apa? Disusulin sama Mas Ilham ke sana, dan bapak itu masih ngobrol ternyata sama seseorang, sama warga lah di situ ya. "Pak, udah malam Pak, belum pulang Pak." "Iya Ham," gitu kan. "Gimana, mau pulang Pak?" katanya. "Iya nih Ham, ajak pulang, bapak udah tahu katanya nggak berani pulang ke rumah," gitu. Ngomong sama si warga seperti, "Loh Pak, bapak nggak berani gimana Pak?" "Oh, nggak apa-apa Ham, ya udah pulang, ya udah Mas, makasih ya Mas." Jadi si orang tersebut itu diminta sama bapaknya buat nemenin, karena memang cuma tinggal berdua, nggak ada yang lain lagi. Akhirnya Mas Ilham sama bapak itu pulang. Bapak pun dalam perjalanan itu cerita, "Ham, bapak itu tadi sebenarnya udah pulang dari jam 11, sudah selesai, cuman ada yang nungguin di depan, di teras rumah, di depan rumah di situ kan." "Siapa Pak yang nungguin?" "Ya itu, orang yang diikat-ikat itu," kata si itu kan. Jadi bapak balik lagi gitu. "Nah Pak, itu masih ada nggak ya Pak ya?" gitu. Akhirnya apa? Mereka pun ke sana. Untungnya itu nggak ada. Nggak ada Pak. "Ya udah Pak, buruan masuk Pak, buruan masuk." Mereka pun cepet-cepet gitu ya. Lucu kata Mas Ilham, ini bapak sama anak itu kayak dua-duanya sama-sama ketakutan. Begitu sampai depan halaman rumah itu langsung lari ke sana menuju ke rumah, langsung grep ditutup. Nah, disitulah Mas Ilham bapaknya mendengar ada suara itu, teriakan-teriakan dari luar. "Hardi, Hardi," dengan kata-kata kasar ya, maksudnya kata bangsat dan sebagainya itu keluar. "Buka pintunya, dibuka pintunya." Siang perempuan juga sama, itu ngomongnya itu kasar banget. Pintu itu dibrak. Ini bapaknya Mas Ilham ketakutan. Mas Ilham juga lebih-lebih. Ibunya, "Pak, kalian berdua kenapa?" Bu, itu Bu." Mas Ilham kan itu ada gedeg-gedeg. Ibunya itu lagi-lagi cuman ngedenger kayak suara ekor cicak. Dak. Cuman suara ringan begitu doang. "Pak, apa sih orang itu, cuman suara cicak." "Suara cicak apaan Bu, orang digedor-gedor itu ada yang teriak-teriak," gitu kata si Mas Ilhamnya. Ibu ndak denger, dan akhirnya apa? Ibunya pun ke depan ke sana. Mana sih Pak, pintu udah dikunci ya gitu. "Mana sih Pak, orang ini cuman suara cicak Pak." Digebrak sama ibunya kan. Plak gitu pintunya. Tapi masih bunyi suara tek. Lalu dilongok sama si ibu. Begitu dilongok, disitulah si ibunya Mas Ilham langsung lari balik ke dalam sana. Mas Ilham sama bapaknya kan ngikut di belakang, itu langsung begitu digini langsung masuk lagi. Kenapa Bu? "Pak, itu di depan Pak," katanya. "Di depan apa? Di depan apa?" "Di depan itu ada pocong Pak," katanya. "Ada pocong?" "Iya ada pocong Pak. Dua Pak, laki-laki sama perempuan Pak, itu dua-duanya Pak." Itulah di situ akhirnya apa? Udah Mas Ilhamnya tambah ketakutan, bapaknya tambah ketakutan. "Pak, ini gimana Pak? Ini gimana? Ini Mas Warto gimana ya? Kapan ya ke Mas Warto?" gitu kan. "Mas Warto tolongin gitu, tolongin." "Bu, doa itu jangan sama orang Bu," katanya. "Minta sama Allah Bu, sama Tuhan Bu." "Oh, iya baca sebisanya, baca sebisanya." Akhirnya mereka sama-sama berdoa malam itu. Ini saudara-saudaranya Mas Ilham yang lain itu dibangunin, disuruh baca doa. Akhirnya malam itu tuh baca doa sampai sekitar jam 2 pagi. Jam 2 pagi suara itu pun hilang, dan akhirnya si keesokan paginya bapaknya Mas Ilham
nggak masuk kerja dan menuju ke rumahnya Pak Dekwarto. Ke sana Pak Dekwarto lagi sakit. Loh Mas, sampean kenapa sakit begini? Ya sudah apa-apa, katanya aku sakit begini. Ya, karena semalam katanya beberapa hari ini begadang terus ya. Ngurusin masalah kamu katanya. Loh Mas, maaf ya Mas yang ngerepotin. Dan ndak apa-apa. Memang resikonya tuh seperti ini dan ya kamu siap-siap aja. Siap-siap apa Mas? Nanti akan ada kabar katanya begitu. Loh kabar apa begitu kan? Ini udah dek gitu kan. Mas Ilham kan juga ikut Pak. Jangan-jangan ada sesuatu yang buruk terjadi Pak. Dan bener aja. Bapaknya Mas Ilham keesokan harinya berangkat kerja mendapat kabar dan gak sempet ngelayat karena dilarang oleh Pak Dekwarto. Apapun yang terjadi, apapun kabar yang kamu dengar, kamu jangan pernah datang ke keluarga itu. Kamu jangan pernah datang ke rumah itu. Jih Mas, bapaknya udah dikasih tahu seperti itu dan bener ternyata rekan kerjanya bapaknya tersebut meninggal. Kalau meninggal informasinya itu katanya kena serangan jantung. Seperti itu dan yang lain kan kemarin pada ngelayat. Kamu ndak ngelayat ke sana? Iya nanti aku ke sana sendirian sama istri. Bilangnya begitu padahal bapaknya Mas Ilham pun ya turut berduka cita tapi pesannya Pak Dekwarto, kamu jangan pernah datang ke situ ya. Akhirnya diturutin, bapaknya Mas Ilham pun menghindar atau memutuskan untuk tidak ngelayat atau tidak datang ke keluarga tersebut. Ini yang meninggal suaminya pertama. Hari-hari berlalu, sekitar 3 bulan kemudian dapat kabar lagi, itu pun udah lewat dari kawan kerjanya si bapaknya Mas Ilham. Cerita itu istrinya si bapak ini meninggal katanya. Hah? Meninggal lagi? Iya meninggal lagi dan ya ujung-ujungnya cerita sama Pak Dekwarto ya memang begitulah. Mereka tidak bisa memenuhi persyaratan. Akhirnya ya konsekuensinya seperti itu. Ada yang harus dimatikan, ada yang harus diambil. Katanya begitu. Makanya kalian itu hindari hal-hal yang semacam itu ya. Hidup normal aja, cari rezeki itu sewajarnya. Nggak usah minta yang aneh-aneh, nggak usah ya kayak gitulah bikin perjanjian ini itu dengan sesuatu yang nggak jelas katanya. Udah, hidup itu normal aja. Yang namanya kurang itu masalah nafsu kok kata si Pak Dekwarto. Kalau kita nggak bernafsu ke banyak hal ya hidup kita nggak akan kekurangan. Itu satu pelajaran dari Pak Dekwarto yang menurut Mas Ilham sampai sekarang itu masih dipegang gitu. Hidup itu udah secukupnya aja. Yang bikin masalah itu adalah keinginan-keinginan kita. Kadang kita berpikir 2 kali, 3 kali, oh ternyata ini cuma sekedar keinginan yang manfaatnya sendiri itu sebenarnya nggak terlalu besar. Itu aja satu cerita dari Mas Ilham di Mojokerto sana. Terima kasih banyak ceritanya Mas Ilham. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya juga, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar, terima kasih. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.